Coach Indra Syafri ini sebenarnya pelatih yang minim taktik bla bla bla. Gue sebenarnya nggak mau percaya gitu. Wah gila loh. CV-nya lihat di bio Instagram aja keren banget gitu, masa. Tapi ya kayak ditampar fakta yang ada di lapangan gitu. Kembali lagi di Ruang Pandit. Gue Ajit, Abdi, Irawan. Ya setelah kemarin kita libur dulu seminggu. Iya. Karena Terasa lebih lama daripada seminggu ya. Seminggu aman-aman karena kita nonton pedal dulu. Kita nonton pedal. Kita diundang nonton pedal. Wajar karena yang datang legenda Itali Mas. Iya, gitu. Tadi masih rawan mau datang nggak jadi masih rawan. Ketemu Cambiaso. Ternyata Lakaan. Beda ya. Beda. Oh beda urusan. Iya maksudnya kemarin kita datang ketemu Panucci walaupun gak ketemu banget sih. Iya cuma karena kita ngelihat dari secara dari dekat. Enggak foto bareng? Enggak foto juga Gak dapat karena nonton nih acaranya agak berbeda aja gitu. Dan gak dapet ini aja ya, beda sama yang kemarin kayak slot Evra dan Joy Pelupesi ya gitu. Kita gak dapet akses yang lebih eksklusif lah kan gitu. Joy Pelupesi sama Evra kita tuh media partner kan. Iya media partner. Iya. Tapi kita kalau yang sekarang kita diundang aja gitu. Kayak kemarin abis nonton basket sekarang pedal. Selanjutnya apa nih gitu kan? Futsal kah atau apa? Bulu tangkis kah Indonesia? Bulu tangkis kah? Ya. Golf kali ya. Golf. Oke. Golf di Indonesia ini kah? Ada. Apa lumrah kah atlet golf? Lumrah ada. Eventnya ada rutin kok. Jimmy Masrin ada masih jago. Oke. Oke, so kita lari dulu dari pedal, kita dihadapkan pada realita. Tertampar apa di drag balik ke bumi? Iya, sebenarnya kita di situ-situ aja sih sebenarnya. Iya. Tapi nggak tahu nih, kayak tercipta sejarah baru. Apa tuh? Filipina menang dari Indonesia di SEA Games. Sepak bola, bos. Sepak bola. Olahraga kita sepak bola. Ya, asal kita juara bertahan loh. Ya, kita juara bertahan. Pemain Filipina banyak pemain kampus loh. Dan mukanya muda-muda banget. Kemarin ada siapa Jackson apa? Gak tahu tuh yang diinjek tuh sama Rafael mukanya kayak 17 tahun Mas, kayak 16 apa? Iya. Kayak U17 kemarin yang Pildun Indonesia tuh mukanya. Ada abang-abangan Tanjung Priuk juga kan di situ kayaknya tuh. Iya. Potongan-potongannya. Iya, itu mah ya culture mereka lah kalau itu. Emang mirip sih kan karakteristiknya, fisiknya kan mirip. Iya, maksudnya kalau di basket oke lah. Ya kan emang culture-nya Filipina tuh basket kalah lah kita. Oke lah di SEA Games kalah sesekali. Tapi e-sport oke juga. Tapi di sepak bola memang kita sempat ada fasenya susah menang lawan Filipina waktu mereka ada yang husband brother. Iya, tapi kalau di SEA Games gue liatinnya sebenarnya kita menang terus. Iya. Menang terus, cuman memang progresnya Filipina sebenarnya kan positif ya. Iya. Walaupun ya di SEA Games kan memang secara proyeknya mereka tuh nggak merambah ke mungkin yang akademi atau pemain muda ya, makanya kelihatan banyak anak-anak kayak anak-anak kampus atau anak-anak apa gitu. Cuman kalau di senior kan mereka kan lumayan juga kan, ada pemain-pemain diaspora yang budak itu makanya. Ya, itu. Ya sama lah ya, mirip-mirip lah artinya gitu. Dan kita, gue nggak tahu kalau bagi gue ini tamparan sebuah realita bahwa inilah sepak bola kita sebenarnya gitu. Kalau gue ngelihatnya dari pertandingan kemarin gitu. Oh kalian gimana ngelihatnya, di reaksi lu gimana menonton pertandingan lawan Filipina semalam? Kalau dari pertandingan gue ngelihatnya ini tim udah TC lama-lama sampai mengorbankan jadwal kompetisi. Tapi pas lihat di lapangan kemarin lawan Filipina gak ada kompak-kompaknya itu men. Tapi kan kemarin tuh udah 2 bulan apa ya dari pas timnas FMD terakhir tuh yang Pildun kualifikasi Pildun. Terus kemarin terakhir yang kita ngorbanin gak ada senior, akhirnya dibikinnya buat U22. Itu kan artinya persiapannya panjang banget kan. Tapi hasilnya itu maksudnya persiapan udah panjang, udah diluangkan waktu untuk tim ini mencari komposisi terbaik. Tapi akhirnya setidaknya dari pertandingan lawan Filipina kemarin gue ngeliatnya belum ada skema permainan yang menjanjikan dan nggak nyambung gitu antar lininya, nggak kompak lah, entah dari pemilihan starting lineup,
Tapi pada intinya biar bagaimanapun dengan waktu yang kemarin dipunya harusnya kan Coach Indra Syafri ini sebagai penguasa ASEAN harusnya sudah menyiapkan formula-formula G2-nya dia gitu untuk kembali menaklukkan ASEAN gitu. Karena kalau kita ngelihat di bionya aja kan U19, U22, terus SEA Games. Iya, udah spesialis tim muda kan tim sebetulnya. Kategori usia dan di Asia. Tapi kalau dari kemarin sih gue ngeliatnya main gak ada kompak-kompaknya. Rafael Strike sama DTP gak nyambung. Mauro Zylstra sama Rehan Hanan gak nyambung. Rafael Strike ke Tony Firmansyah juga masih kurang lah. Ivar Jenner kayak capek sendiri di tengah, yang sebetulnya kayaknya udah cukup compose banget sih Ivar Jenner main di tengah, tapi kayaknya untuk transisi ke depannya mentok lagi. Kalau dari gue sih emang gak kompak timnya, masih belum terlepas dari hasil kita kalah ya, mainnya juga buntu aja gitu. Berarti kalau lo ngeliatnya ya mainnya aja kayak gitu, jadi wajar kalah gitu. Nah kompak mainnya gitu. Ya, sebetulnya walaupun golnya juga gol kecolongan ya. Cuman karena kalau lu bisa mencetak gol lebih banyak dari lawan, sebagaimanapun berapapun kebobolan tetap menang. Tapi kemarin kagak ada ngegol-ngegolinnya. Iya, peluang aja dikit banget gitu ya. Ferrari shoot dari jauh. Terus sama Rafael Strike yang di depan. Itu gak masuk juga. Ya begitulah, maksud gua oke lah gitu kan, ini udah persiapan udah panjang dan dengan pelatih yang sangat berpengalaman gitu Mas. Di bidangnya ini emang udah pegangannya dia lah. Kalau lu gimana Mas ngeliatnya? Respon lu atas kekalahan semalam? Kalau dibilang ya tadi kan di awal narasinya ditampar realitas gitu, walaupun sebenarnya kan nggak ditampar juga sih sebenarnya, emang realitasnya ya kenyataannya ya kita tuh seperti ini gitu, kondisinya seperti ini gitu. Walaupun sempat kita bangun sebuah ekspektasi di beberapa episode terdahulu ya, ketika ini squad harusnya lebih baik dari edisi 2023. Iya, kita bilang gitu ya. Iya, karena ada diaspora dan ditambah lagi pemain-pemain ini tertempa oleh kompetisi yang masih berjalan. Waktu yang 2023 kan sebenarnya persiapannya bahkan lebih panjang harusnya kalau nggak salah ingat. Karena waktu itu setelah tragedi Kanjuruhan berapa bulan setelahnya itu kompetisi sempat diliburkan kan. Sempat diliburkan sebelum lanjut lagi, waktu itu bubble. Tapi di periode itu ada persiapan menjelang SEA Games gitu waktu itu. Dan persiapannya cukup lama, cukup mateng sampai akhirnya ya berhasil juara gitu. Dan secara permainan juga oke lah gitu, cukup oke gitu permainannya. Dan kalau sekarang dengan kondisi sebenarnya yang hampir mirip, kalau pemain mudanya kan pemain muda yang gabungan antara pemain muda emang yang udah reguler di klubnya masing-masing sama pemain muda yang hanya memenuhi kuota regulasi U23. Ditambah lagi sekarang ada beberapa pemain keturunan kayak Rafael Strike, terus Ivar Jenner sama Mauro Zylstra, walaupun Zylstra fans juga. Iya. Gak main. Sebenarnya walaupun nih kalau sebagian orang menilai yang ngapain kualitas pemain keturunan kita apa ya, Zylstra jam terbangnya nggak ada kan di Volendam gitu, di Jenner juga kan di Utrecht, Jong Utrecht juga nggak selalu main gitu kan. Struik bahkan di Dewa juga nggak selalu langganan starter juga gitu kan, kadang-kadang dirotasi. Ya itu juga sebenarnya nggak menjamin gitu, tapi ya balik lagi sebenarnya kalau ngelihat kondisinya harusnya kita bisa lebih baik dalam segala hal, tapi kenyataannya memang ya jauh lebih buruk bahkan secara permainan gitu. Iya. Dan itu sangat mengecewakan sebenarnya, apalagi di endingnya Coach IS akhirnya kan evaluasinya menyalahkan bahwa pemain tidak melakukan sesuai dengan yang diarahkan bla 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 bla. Walaupun gue setuju ketika satu momen lah lemparan ke dalam yang berujung gol itu harusnya pemain tuh nggak menunggu bola itu sampai mantul gitu. Harusnya sebelum bola mantul di dalam kotak penalti itu udah di ada yang duel lah gitu. Iya, ada yang duel. Tapi ini dibiarin mantul dan itu momen yang sangat fatal gitu. Harusnya di situ. Tapi terlepas dari itu ya itu internal ruang ganti gitu. Jangan sebagai pelatih kan ya nggak usah lah nyalain pemain, evaluasi aja gitu.
Tinggal kita akan evaluasi, ada kesalahan, oke, bla bla bla, ya, gitu aja. Padahal kalau ngelihat sebenarnya kalaupun tidak menerapkan apa yang di latihan, kira-kira apa gitu? Plan B. Latihannya tuh apa gitu? Yang kalian latih itu sebenarnya apa? Karena nggak sama sekali nggak kelihatan dan benar nggak ada plan B gue ngeliat ya. Karena oke lah, lu punya ide dari awal untuk main dari sayap gitu, kombinasi di sayap. Tapi ketika itu nggak berjalan, apa plan lu selanjutnya? Coach Indra kan ngomong, ya kita udah coba melakukan pergantian, melakukan formasi, tapi nggak ada. Masa pergantian pemain doang gitu, strateginya nggak ada yang diubah gitu. Ayo lagi dari sayap lagi dicoba, nggak bisa, mentok terus gitu. Pergantian pemain di awal babak kedua aja kan yang pertama diganti si Raka sama Rehan kan. Itu karena memang di kanan tuh nggak ada serangan pisan tuh. Akhirnya diganti tuh dua-duanya, sepaket tuh diganti sama Robi buat lempar ke dalam. Sama satu lagi Rahma Arjuna yang memang lebih eksplosif ketimbang Rehan Hanan. Karena dia winger murni, sedangkan Hanan kan sebenarnya winger kiri ya kan. Dan biasa main di tengah gitu, bukan di kanan. Nah, maksudnya ya udah dia cuma ngeganti pemain dan nempatin pemain yang lain doang gitu loh. Nggak ada perubahan yang signifikan. Menurut gue nggak ada perubahan yang signifikan. Bahkan secara gameplay permainan ya tetap aja masih lewat pinggir-pinggir juga. Ya, struktur press juga nggak ada yang bener, gampang banget dieliminasi. Ya. Masa ya lini tengah lu tuh ada Ivar Jenner, ada Rivaldo Pogbahan yang lagi on fire gitu kan, on fire gitu kan. Di Borneo kita ngelihat sendiri gitu, Rivaldo Pogbahan bukan pemain yang ya udah nih regulasi terus dia main, tapi dia emang pemain reguler di Borneo. Bahkan ketika dia nggak main, Borneo kalah 2 kali kan. Gue ngelihatnya masa ya kita gampang banget eliminasi itu sama pemain-pemain mudanya Filipina gitu. Bukannya gue meremehkan pemain Filipina ya, tapi dengan kualitas mereka berdua kan harusnya bisa memenangkan lini tengah. Apakah masalah komunikasi? Bab. Bosan banget gue ngangkat masalah komunikasi di timnas. Harusnya bukan masalah secara personal ya. Kalau kualitas individu ya kita akuin lah ya. Tapi kayaknya kalau dari bayangan gue ini masalah di sistemnya, lebih ke secara overall keseluruhan. Jadi nggak bisa Ivar Jenner emang kurang atau Rivaldonya kurang, tapi secara sistem juga ketika transisi negatif kan kita emang jelek banget gitu. Iya makanya. Kita gampang banget dieksploitasi gitu, dan ditambah lagi ya kita dominan secara penguasaan bola, oke kita dominan. Kita juga secara create chance oke, kita ada beberapa, tapi masalahnya lagi-lagi kan PR yang dari beberapa bulan terakhir finishingnya. Sentuhan akhir gitu itu jadi masalah, dan akhirnya berapa kali peluang gagal, dan ditambah lagi ya si Filipina ini bisa main efektif banget, main secara pragmatis, mengandalkan counter, defense line-nya yang cukup rendah, dan itu nggak bisa sama sekali diantisipasi. Padahal Indra Safri sempat bilang babak kedua kita udah coba melakukan perubahan apa, hasilnya kok sama aja gitu kan. Dan gak kelihatan juga di lapangan tuh gak ada yang berubah. Gak ada yang berubah. Iya, padahal Filipina mainnya gak berbeda jauh dengan babak pertama sebenarnya. Makanya. Ya, bahkan lebih banyak kecolongan kan di babak kedua kita ngeliat. Tapi gak ada yang berubah dari kita. Iya, sebetulnya dari awal komposisi starter yang dipilih sama Yes ini akhirnya ya tidak bekerja dengan baik gitu, karena kalau kita lihat Mauricio Isra kan sebetulnya di beberapa pertandingan sebelum di timnas, kayak waktu pas lawan Taipei dan Lebanon kan waktu itu tim Timur Tengah ya, itu yang di senior ya. Dia kan juga mainnya di plot agak di kanan, agak melebar untuk akhirnya bisa inverted ke dalam dengan penetrasi dia link up sama striker nomor 9. Tapi kemarin Mauricio setelah di posisi itu kayak kebingungan sendiri gitu, mau jadi bouncer nggak ada yang di bounce sama dia, di depannya nggak ada lagi orang, mau jadi nomor 9 murni juga ruang geraknya terbatas banget. Rafa di sisi kirinya juga sempat ada dapat ruang buat penetrasi tapi bingung habis itu bolanya mau dikemanain. Lebih ke ya sistem tadi benar, sistem serangannya, terutama sistem serangan sih. Sistem serangannya mau kayak gimana dengan komposisi pemain yang dipunya. Ya udah ngelihat nomor 9-nya terisolasi kan nggak ada perubahan yang gue bilang tadi. Tetap aja lu masih kombinasi di sayap, dan itu udah diantisipasi banget sama pemain-pemainnya Filipina gitu. Bahkan kan kalau nomor 9 diisolasi, antisipasi dari sayap paling apa sih? Antisipasi crossing kan? Iya makanya. Filipina udah ready dari kapan tahu. Iya makanya. Boro-boro kita bisa ngasih crossing kan, makanya
pas kombinasi passingnya kita passingnya Iya. jadi lebih kenceng karena ada pressing lawan. Pressingnya lebih bagus malah Filipina. Gue ngeliat sumpah. Apa mau nyalahin lapangan? Belum ada yang bahas kemarin lapangan Belum. kondisi gimana? Enggak ada. Baru- Berarti kan emang lapangan bukan jadi isu. Iya Menurut masih. Indra Syafri lapangan gak jadi masalah. Belum lah, masih Lebih aman. bermasalah pemainnya tidak menjalankan instruksi pada saat seperti di Iya, latihan. maksudnya dia ngeliatnya di latihan mungkin udah bagus, tapi pas pertandingan kok pada nggak kayak latihan sih nih mainnya. Waduh, kayak- Kok kan saya jadi bingung nih, nggak ada, Ya, nggak ada plan-nya nih. awalnya juga kan banyak yang beranggapan bahwa Coach Indra Syafri ini sebenarnya pelatih yang minim taktik bla bla bla. Gue sebenarnya nggak mau percaya gitu. Wah gila loh. CV-nya lihat di bio Instagram aja keren banget gitu. Masa kayak gini minim taktik, dia yang belusukan kemana-mana sampai U19 Evan Dimas segitu gilanya gitu. Tapi ya kayak ditampar fakta yang ada di lapangan gitu. Iya. Ya itu sih makanya nggak ada. Di expose sebetulnya ya udah berarti apakah selama ini yang mikir itu asisten-asistennya? Iya, apa Coach Yes ini jadi bapak-bapakannya aja Iya. gitu. Iya, maksudnya di gue ngeliatnya di asistennya juga kayak nggak ada adjustment sama sekali gitu, nggak ada ngobrol-ngobrolnya sama IS juga kan di bench gitu kita ngelihat kan, udah ya mereka sendiri-sendiri, Iya. IS di pinggir lapangan sendiri gitu, Oh iya. nggak ada maksudnya nggak ada Diskusi, iya, kayak minimal diskusi, kayak adjustment Arne Slot gitu kan. iya gitu maksudnya Hmm. nggak ada adjustment sama sekali dan ya kita mau gimana kita mau minta adjustment mereka aja diskusi atau kelihatan ngobrol aja nggak sama sekali gitu. Tanya sebetulnya masalah. Ya kita bukan spekulasi, cuma setidaknya dari apa yang kita lihat di lapangan, sistem permainan timnas kemarin waktu lawan Filipina belum jelas seperti apa gitu. Dan nggak ada istilah kita akan coba di pertandingan selanjutnya, orang cuma dapat 2 pertandingan doang nih. di fase Iya, grup. apalagi nah Apalagi kita udah sulit banget nih buat lolos nih. Abis kalah deh, udah diwanti-wanti tuh sama Bunga Adiani tuh. Ini minimal harus imbang nih. iya. Di sini nih minimal harus imbang, jangan kalah. Kalau kalah udah susah antarnya gitu, harus bergantung pada tim lain karena Filipina di pertandingan pertama udah menang. Iya. Jadi Filipina udah pasti lolos nih. Udah pasti loh. Dan BTW memang sistemnya di SEA Games kan cuman juara grup dan 1 runner up terbaik. Jadi langsung semifinal gitu. Nah ini kan berat nih, udah kayak gini udah berat nih. Semifinal nih. Berat, makanya kemarin habis kekalahan itu kan ada yang pemain kita yang emosi banget ya. Ivar. Apa siapa ya? Banting itu Ivar itu itu. ya. Yang Ivar. sampai sedihnya nggak ketulungan tuh duduk di Nah itu Dion. Dion Aks ya. Dion yang kayak Pak Ketum. Enggak, Iya, nah, enggak, kalau enggak. Dion nangis Enggak. beneran. Nangis Gini. beneran. Nggak nyender. Iya, Ya. nggak nyender. Pak Ketum kan nggak nangis, cuma nunduk aja. Iya, merenung gitu. Kan nunduk. Iya kan Tapi merenung. Ivar sih pas full time sih gue ngeliat kayak Tuh udah lah. Iya, Ya. kayak apa lagunya itu? what the fuck am I doing here? Lu ngapain sih sini radio. gue ngapain sih gue kayak gini gitu kan katanya. Positifnya gue beranggapannya 2 hal ya. Ini mereka berdua pemain dari luar negeri, pemain keturunan. Jadi ekspektasi terhadap mereka tuh tinggi untuk mengangkat Yes. timnas ini. Jadi ketika kalah beban beratnya Iya. akan di mereka, makanya mereka terpukul banget gitu. Merasa terpukul. Pertama itu. Kedua, mungkin mereka sadar dengan kekalahan ini peluang untuk lolos ya sangat Tipis. tipis, sangat setipis. Kalaupun kita bisa menang lawan Myanmar, kita harus punya selisih gol lebih dari 4 karena Timor Leste punya selisih gol yang lumayan harus dikejar tuh sama kita di posisi runner up terbaik. dia tuh Diambilnya 1 runner up lain. doang kan. Iya makanya kan Timor kita, Leste itu minus kalau nggak salah di. Jadi Minus, masih minus. ada Singapura sebenarnya. Singapura ya udahlah kayaknya ya lawan Hmm. Thailand. Kecuali gila banget Thailand mau main ini ngasih iya Singapura. makanya menang. sebetulnya kalaupun kita mau menang lawan Myanmar ya pastikan Vietnam dan Malaysia Nah, itu itu sebenarnya yang Ah, lebih beratnya. Masa ada 2 berarti nih item harapan. 1 Iya. berharap dari tim lain, 2 ya kita harus menang dengan selisih gol banyak. itu dia. Ya sebenarnya kan kalau kita berharap dari pertandingan lain sih ya nggak masalah lah ya. Maksudnya itu banyak terjadi di dunia ya. Tapi
sebaiknya kan kejadian itu terjadi setelah kita bertanding kan. Sedangkan ini kan kondisinya sebelum kita gimana berharapnya sebelum bertanding kita berharap, makanya ketika skenario udah mendukung dan kita dipastikan gagal berarti kan kita kalah sebelum masuk Jadi lapangan. memang BTW sebenarnya ya Malaysia lawan Vietnam dulu hari Kamis, baru Indonesia lawan Myanmar. Jadi kalau ini imbang Malaysia Vietnam udah pasti nggak lolos gitu. Udah pasti nggak lolos. Sekarang mereka sama-sama poinnya 4 gitu. Jadi Indonesia kita maksimal 3 doang. Mau kita menang 15-0, 20-0 deh. 100-0 pun Ivar Jenner 50 gol nggak peduli itu. Jadi skenario-nya kita lolos gimana? Jadi skenario kita lolos sebenarnya ya bergantung sama Malaysia harus kalah. Malaysia harus. Oke, kita katakanlah Malaysia kalah dari Vietnam. Harus kalah berapa, kita menang berapa? Nah, kalau itu belum kelihatan juga kan karena kita harus nunggu juga. Dari Malaysia Vietnam tetap nih kita nunggu dulu. Harus maksudnya untuk detail kita harus menang berapanya itu masih belum jelas nih. Katakanlah Vietnam menang 1-0 atas minus Malaysia. 1 aja. Vietnam menang 1-0 dari Malaysia, berarti kita minus 1 ya? Kita minus 1. Berarti kita butuh 2. Oke. Nah ini jadi Malaysia itu plus 3. Plus 3. Vietnam plus 1. Wah berarti enakan Malaysia yang menang ya? Ngejar lebih gampang. Sebenarnya. Berarti Malaysia yang menang harusnya. Harusnya Malaysia menang. Kalau yang ngejar lebih enak lebih gampang. selisih golnya lebih. Karena kita minus 1. Karena kita minus 1. Dan Filipina juga menang lawan Myanmar 2-0 doang, enggak yang. Oke, berarti Malaysia katakanlah menang 1-0. Berarti Vietnam selisih golnya jadi 0. Iya. Jadi 0 kan? Iya, jadi 0. Dan kita hanya butuh menang 2-0. 2-0. Oke, berarti kita unggul dari Vietnam. Nah, untuk mengalahkan grup satunya lagi, itu runner up-nya? Itu runner up-nya Timor Leste minus 3. Sama Singapura aja yang belum main udah minus 2. Dan pertandingan terakhir lawan Thailand. Oh, Singapura. Jadi sebenarnya grup A ya udahlah aman nih kayaknya gitu. Thailand berarti 3 poin ya? Iya, Thailand udah 3 poin. Timor Leste 3 poin menang lawan Singapura. Singapura nanti lawan Thailand. Misalnya Singapura pun menang 1-0 lah. Katakanlah emang ada kejutan lah ya. Lawan Thailand tetap ada tuh kejutan. Oke lah. Ada tuh, oke. Tetap kita gagal. Tetap gagal. Jadi minus 1 tuh tadi. Menang justru menang. Sebenarnya yang harus dihiraukan kayaknya grup B doang. Grup A nya udah aman sebenarnya, nggak usah dipikirin lah. Gitu kecuali Singapura menang 2-3 atau 4-0. Ya itu. Kalau mereka menang 1-0, kita tetap unggul dari mereka. Iya, udah aman tuh. Ya berarti cuman di Malaysia. Grup B, Malaysia dan Vietnam ini yang agak susah nih, tapi ya tetap yang tadi kita bilang. Susah juga nih. Ya, gak usah berharap, itu cuma berandai-andai aja, guys. Iya, gitu. Kalau Myanmar gimana? Kalau menurut kalian gimana ngelihat lawan Myanmar nanti? Myanmar sebenarnya secara kekuatan tuh harusnya ya 11-12 lama Filipina, walaupun mereka kalah ya di pertandingan pertama ya. Karena kalau kita ngeliat progresnya Myanmar juga di permasalahannya kan Myanmar tuh di beberapa tahun lalu kan sempat mengejutkan ya, di level junior mereka sempat ke Piala Dunia apa Piala Asia gitu, lupa gitu. Tapi setelah era itu mereka mengalami penurunan memang. Sampai akhirnya mereka coba bangkit lagi di beberapa tahun terakhir dan progresnya cukup positif gitu. Dan itu menunjukkan kalau Myanmar sebenarnya bukan tim yang bisa diremehkan ya. Kalau perbandingannya sama Timor Leste atau Kamboja, Myanmar jelas jauh di atasnya gitu. Makanya ini agak tricky kalau kita bilang Myanmar harusnya kita bisa menang. Tentu sebenarnya kalau kita mainnya masih sama kayak kemarin, gampang banget dieksploitasi. Dan lagi pula Myanmar juga waktu AFF kemarin di GBK tuh, ya AFF U23 kemarin juga kan, mereka sempat tahan imbang Thailand 0-0. Maksud gua, ya benar juga kalau kita mau bilang misalnya kita menang lawan Myanmar, ya enggak tentu juga gitu juga. Orang-orang di turnamen yang sama waktu itu kita cuma menang 1-0 lawan Filipina pun gol bunuh diri. Setelah itu imbang kalah lah di final itu lawan Vietnam. Jadi menurut lo apa yang harus di improve dari pertandingan lawan Filipina untuk bisa menang lawan Myanmar? Skema bermain
sistem menyerang seperti apa. Dari 3 hari tuh ketemu terus kayak bermain. Ya harusnya nggak cuma dari sekarang, harusnya udah dari kemarin dong. Harusnya udah punya beberapa plan ya. Iya, harusnya gimana caranya trio depan kalian itu nyambung untuk serangan. Nggak ada lagi masalah komunikasi di sepertiga akhir. Betul itu kan yang kemarin buntu tuh kita bikin peluang, cuma kan nggak terkonversi dengan baik. Save-nya terlepas dari save-nya kiper Filipina ya. Menurut gua apa harus diperbaiki ya koordinasi lini depan kalau mau ngomong naifnya. Cuman ya apalagi yang bisa diperbaiki dari selain mengejar gol yang harus kita kejar. Iya ya. Soalnya kalau lini belakang masih harus diperbaiki sih. Parah sih ya. Maksudnya anjir udah di turnamen kayak gini tapi lini belakang masih harus banyak yang diperbaiki. Kalau kemarin sih gue ngeliatnya memang di sisi kanan kita tuh Ferrari sama Raka memang gampang banget dieksploitasi kelihatannya memang ketimbang sisinya Donitri sama Kadek Arel. Walaupun secara defense nih masih acak adul semuanya, secara sistem defense semuanya memang masih belum kompak lah semuanya. Tapi buat build up juga nggak ada yang bisa nggak ada yang bisa jadi Mariano Peralta-nya di tengah. Di Ivar Jenner belum bisa dimanfaatkan nih sama coach Indra Syafri nih. Ya kan belum ada Taufani-nya nih. Anjir, kalau di 2023 kan Taufani kan. IMF-nya tuh nomor 10-nya Taufani. Belum ada nih. Taufani. Oh itu soalnya tiba-tiba banget tuh Taufani muncul bla 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 bla. Karena coach Indra tuh bagus. Sekarang nih dikasih Ivar Jenner nih belum gerak nih mesinnya cocok nih. Iya. Nggak cocok nih Rivaldo pak-pahan. Wah, belum cocok nih. Cocok minum jamu nih, nggak cocok minum tablet. Semoga kalau gue juga melihatnya memang harus dimaksimalkan perannya Ivar Jenner yang kita ngelihat banget dia udah frustasi banget kan kemarin. Kayaknya dia ngerasa kalau gue ngelihatnya mungkin ya dia mungkin marah sama dirinya sendiri gitu kan. Dia nggak maksimal, timnya kalah juga dan nggak mungkin lah ya, mungkin masa ya dia malah ke pelatih gitu kan. Nggak kan pelatih yang jadi pemain. Masa ya coba marah-marah anjir kayak mau busuk ya nggak mungkin lah. Maksudnya nggak mungkin lah, pasti anjir gue jelek banget nih mainnya gitu ya. Semoga aja Coach Indra bisa manfaatin nih. Ivar Jenner kan didatengin ya buat jadi metronom lini tengah lo gitu. Sampai didatengin tuh ya buat ini. Sampai dia frustrasi kayak gitu kan berarti coba nih harus dicari nih gimana biar dia connect dan jadi lini tengah yang solid gitu. Tapi Mas akhirnya menimbulkan diskusi sih kemarin tuh di kolom komentar gitu bahwa ada yang ngomong bahwa ini tuh generasi gagal. U22 ini tim U22 ini yang generasi gagal. Maksudnya bukan kalau Ivar Jenner kan itu iniannya Sinteyong lah ya, maksudnya mereka udah masuk ke timnas senior juga udah ini gitu. Kayak Rafael Strike atau ya itu dua itu kayaknya. Generasi yang sisanya. Iya, yang akhirnya harus turun lagi untuk membantu generasi ini. Kalau gue ngebaca kayak gitu, kayak marching lah ibaratnya diharapkan untuk membantu nih skuad yang sekarang gitu, tapi kan nggak bisa gitu. Berarti generasinya Donitri ya yang ini? Donitri, Ferrari sih kayaknya. Donitri tuh masih di bawahnya lagi kayaknya. Dia kan dari U17 kan. Sebenarnya ini kayak Ferrari 2 tahun gitu. Iya Ferrari kan main di 2023 juga kan? Iya makanya. Ya pokoknya tim inilah ya. Kayak Ferrari, Kakang gitu-gitu tuh. Terus generasinya mungkin Rehan Hanan ya kan. Nah ini banyak yang bilang generasi gagal gitu. Karena mereka gagal di AFF U23, gagal di kualifikasi Piala Asia. Itu sama coach siapa kemarin? Aduh lupa. Vandenberg. Ya Gerald Vandenberg sama sekarang gagal lagi nih di SEA Games 2025 gitu. Apakah mereka skuad yang gagal gitu Mas? Menurut lu gimana Mas? Enggak ya lah, kalau gue bilang ya ini generasi gagal apa enggak, mungkin sebagian dari mereka memang diambil dari beberapa skuad yang sempat gagal, tapi kan enggak semuanya dan setiap skuad itu kan pasti ada tambal sulam lah, ya, termasuk di skuad SEA Games kali ini gitu. Kalau memang ini dianggap generasi gagal dan bahkan permainan mereka di sebelumnya gagal dan dipakai juga semuanya sama Indra Sapri, berarti kan masalahnya di Indra Sapri. Kenapa yang
yang mainnya kemarin gagal dipakai lagi. Tapi kan ini sebenarnya enggak kan. Sebenarnya ini kan tambal sulam, pembenahan gitu. Ada yang dari level bawahnya kayak Donitri dinaikin, ada yang dari atasnya dari senior di Parjener diturunin. Ferrari juga kan sebenarnya kan levelnya udah di eranya STY di timnas senior juga kan. Ditambah dengan generasinya Kadek Karel dan balik lagi tergantung pelatihnya. Nggak bisa dibilang gagal atau berhasil ini generasi. Kalau pelatihnya emang menganggap ini squad ini udah yang terbaik, ya berarti dia harus bertanggung jawab gitu bahwa squad ini yang terbaik gitu. Kalau ternyata kenyataannya di 8 squad ini nggak terbaik, berarti pemilihan dari pelatih yang keliru gitu kan. Oke, jadi lu ngelihatnya memang pelatihnya yang tidak bisa memanfaatkan mereka gitu untuk membentuk satu kesatuan. Ya pada akhirnya harus pelatih yang jadi apa ya? Konektor atau semacam apa ya? Harus ketika berhasil atau gagal kan pelatih yang muncul di depan gitu kan. Jadi dipersalahkan ataupun bertanggung jawabkan ya pelatih. Oke, kalau lu gimana Di? Apakah lu menganggap gitu? Soalnya kemarin banyak gitu karena gue sering baca-baca komentar ya, gue banyak baca gitu. Sebetulnya kalau dibilang generasi gagal, menurut gue terlalu dini untuk ngecap mereka ini generasi angkatan yang gagal karena kan balik lagi pada hakikatnya mereka ini kan masih ada di kelompok umur ya, ada di jenjang kelompok usia. Menurut gue label atau penghakiman gagal atau enggaknya bukan sekarang, kecuali mereka memang udah beberapa tahun main di timnas senior. Terus timnas senior kita yang ada mereka-merekanya ini selalu juru kunci di setiap kualifikasi, nggak main jelek apa segala macam. Menurut gue sih kayak itu baru bisa kita bilang generasinya gagal gitu, atau yaudah generasi ini stuck gitu. Kayak kalau di timnas tuh generasinya Manhati, generasinya Andri yang akhirnya dipotong sama STY ya kan. Kalau sekarang generasi sekarang kalau dibilang generasi gagal menurut gue nggak bisa sih, gue bilang nggak ya terlalu dini lah untuk menilai mereka gagal dari segi apa. Toh mereka ini masih ada di level kelompok usia yang memang belum ada di level senior gitu. Jadi menurut gua siapa tahu satu dari dua pemain ini di masa depan akan kepakai di senior kan, kita bisa aja gitu. Kayak tadi Mas Heri bilang sebenarnya kan tambal sulam gitu. Gak secara the whole team ini ada di satu tim bareng terus kayak zaman Ilhamuddin U19 itu kan. Iya maksudnya. Ivan Dimas mulu kesebut. Jangan gak kesebut. Iya. Ilhamuddin dia tiba-tiba. Ilhamuddin U19. Zamannya Maldini Pali dulu lah. Maldini Pali atau iya kan sekarang ada angkatan itu sekarang siapa Paulo Sitanggang lumayan stabil tuh di level senior, di level klub seenggaknya. Maksudnya Hansamu. Ya walaupun belakangan kayaknya udah jadi secondary option. Tapi itu maksudnya terlalu cepat lah untuk bilang mereka generasi gagal, dan jahat juga jempol-jempol yang bilang mereka ini generasi gagal gitu menurut gue. Karena ya masih kelompok umur ya, selalu sendiri kelompok umur udah dihakimi gitu. Target macam-macam lah gitu. Macam apa gitu. Kalau dibilang generasi gagal mungkin ketika kita bicara golden generationnya timnas Belgia lah ya. Nah, udah sampai mereka menjelang pensiun gagal juga ya. Udah gagal tuh. Inggris 2006 atau generasi gagal. Dari Pamungkas, Ryan Hanan dan lain-lain. Jadi kalau lu masih ya biarkanlah mereka. Iya, biarkanlah berproses lah. Sampai kapan berproses? Sepak bola gak bisa dibangun dalam 5 tahun. Sepak bola gak berhenti di 2029. Jadi itu dia benar. Pada akhirnya memang kalau kita coba lihat dan telusuri gitu, makin dalam makin sudah ketemu gitu masalahnya. Iya. Dan kita balik lagi ke situ-situ lagi kan sebetulnya. Coba nih. Kalau ini yang membentuk pemain-pemain kayak gitu siapa? PSSI, itu federasi udah. Iya. Mereka tuh kita ngelihat ya bahwa kenapa ekspektasi kita tinggi banget gitu. Kita ngelihatnya ini pemain-pemain yang tiap minggu hadir di Super League gitu. Padahal kan itu sebuah inian yang semu gitu ya kalau gua ngomongnya. Ya, karena semua juga semu sejak AMD Jilid 3. Iya sih. Maksudnya gini loh, mereka dapat menit main yang banyak, tapi kan itu karena regulasi kalau melihatnya. Pada akhirnya tidak ada liga yang menunjang mereka bisa main terus-terusan dan bisa berkompetisi dengan baik gitu. Karena
biasanya pemain-pemain yang tembus sampai ke liga senior, liga Karena emang kualitasnya. memang kualitasnya. Bukan Kalau kita karena ngeliat kelas. yang di kayak Lamine Yamal, oke lu udah nggak bisa main di kategori umur karena lu udah terlalu jago di senior aja lu udah jago. Nah kalau sekarang kan di Liga 1 kita nggak bisa ngeliat kayak gitu. Di Super League kan kita nggak bisa ngeliat kayak gitu, bahwa pasti selalu ada U23 yang main dan biasanya itu terus yang main karena ada regulasinya, gitu loh. Ada regulasinya. Mau nggak mau nih si dia nih main gitu. Dulu juga kalau nggak salah Pluim apa Klok 2017 juga pernah ngomong kayak gitu. Liga 1. Ya di negara gua kalau pemain muda bagus ya karena emang dia jago, bukan Iya. karena dia dibantu regulasi. Itu kadang maksud gua bisa jadi itu yang ngebentuk ekspektasi netizen Publik bahwa kayak ini orang menit mainnya udah banyak gitu. Dia udah sering kita lihat di mana-mana, kayak mungkin kayak Ferrari atau Donitri gitu-gitu kan, Rafael Strike juga kan nggak kena juga kritikan kan sekarang. Tapi ya kita ngelihat juga bahwa ya mereka kan masih berproses seharusnya. ya Nggak seharusnya mereka terus-terusan diandelin di liga. Munculnya Cole Palmer atau Lamine Yamal itu sebenarnya anomali gitu. U23 tapi mereka udah jadi andalan klub. Ya itu anomali gitu sebenarnya. U23, U22 itu sebenarnya emang belum bisa diandalkan di klub sebenarnya, tapi regulasi yang ada di kita liga kita mengharuskan mereka main dan kita ngelihatnya oke nih pemain udah cukup nih buat main di timnas, tapi realitanya kita ngelihat di level internasional ternyata mereka masih belum cukup lah gitu, belum cukup baik lah gitu untuk berkompetisi di level internasional. Kadang gue melihatnya itu loh, kadang kayak oke nih regulasi U23 oke, jadi pemain U23 dapat menit main, tapi kan dia terus yang main. Tapi pemain-pemain sebelumnya juga kayak kita punya Rizky Ridho dan angkatan dan sebelumnya gitu. Mereka kan sebetulnya di senior juga stabil-stabil juga kan. Iya tapi Dan mereka kan kebantu regulasi juga. Apa balik lagi sebetulnya kualitas pemainnya. Makanya kan kalau bilang regulasinya sih sebenarnya emang regulasi basa-basi ya. Cuman balik lagi karena regulasi ini udah diterbitkan, udah disahkan, berarti kan gimana ini pemain ini sadar gue punya peluang nih, ada regulasi ini, berarti kan tanggung jawab si pemain. Lu punya kualitas nggak? Lu punya mental nggak? Kalau lu punya kualitas, lu punya mental, lu punya kerja keras, lu akan bisa sustain di tim utama gitu. Dan klub juga pada akhirnya ketika mempertahankan misalnya siapa ya, Kakang terus dipertahankan untuk regulasi U23. Tapi kalau dia nggak punya mental, nggak kerja keras, nggak bisa step up, ya udah diganti sama U23 yang lain. Waris Harus- perintis. Iya. Harusnya itu yang dimaksimalkan si pemain-pemain ini gitu kan, untuk bisa memanfaatkan itu. Ini ada kesempatan, ya udah gunakan semaksimal mungkin. Berarti dari pemainnya juga harus mengambil kesempatan itu berarti kan. Iya, Memang betul. iya, tapi kita belum ngelihat tuh bahwa ada yang step up kayak Rizky Ridho, oke U23 nih. Dia masih step up sampai sekarang masih stabil gitu main terus. Iya. Bahkan bisa stand up di Beckham antara- mungkin Beckham ya kan. Iya, di antara bule-bule itu Ridho bisa jadi pembeda. Ya, makanya Itu Ridho punya mental. Jangan sampai mentalnya ketika kayaknya klub gua nih bakal masang gua terus jadi slot itu regulasi. Kayaknya gua aman nih. Jangan sampai mental kayak gitu. Itu soalnya kalau dari Bojan Hodak sendiri udah main di AFC lebih seru tuh dia karena gak ada regulasi kayak gitu. Udah gue mainin siapa ya gue bebas. Regulasi asing semua juga gas. Iya itu kalau di AFC kan itu tuh. Nah itu maksud gue kan pada akhirnya nih kalau memang si pemain-pemain ini belum apa ya namanya belum punya kapasitas itu ya harusnya mereka disediakan liga sendiri nih. Itu Karena harus kita juga. belum bisa nih. Iya itu harus juga. Soalnya Indonesia nih belum bisa nih begitu belum. kan ada EPA. Kita udah punya EPA berapa tahun belakangan. Tapi dari EPA juga ya nggak latihan rutin juga biasanya. Dari SSB juga gitu. Itulah. Udahlah. Gitu. Begitulah. Pada akhirnya memang kita nggak bisa lah Formatif semua kayaknya langsung yang ngecap ada di liga ini kita. generasi gagal ya. Iya, kalau gue sih itulah. Masih Ya, Terlalu- karena ini masih udah ada- masalah yang sangat dari bawah udah kemana-mana ini udah pasti dari akarnya tuh siapa kita udah tahu tuh masalahnya dari mana kita udah tahu. Cuman tidak pernah dibenahi. Ya begitu saja. Ya itu yang jarak jauhnya ya. Pokoknya yang kalau yang untuk terdekat lawan Myanmar, ekspektasinya mungkin udah mulai menurun.
Tapi untuk pemain-pemain ya kasihlah permainan yang terbaik gitu, yang jangan sampai menjadi sasaran kritik lagi gitu. Berikan kerja kerasnya, effortnya. Menang kalau bisa syukur, kalaupun nggak menang ya yang penting dari segi permainan lebih baik lah. Itu juga jadi pertaruhan Indra Safri sih harusnya ya. Iya, karena bahaya juga nih. Nanti kalau kalah nih nggak ada yang nge-backingin mereka tuh pemain tuh. Karena pelatihnya sendiri nyerang mereka. Iya. Rasain Indra Safri kan Bahaya tuh. posisinya udah terlalu nyaman, terlalu aman gitu. Nah itu Mas, bukan pemain yang merasa posisinya terlalu aman di tim. Iya. Itu. bahaya itu bahaya. Ya pemain semoga kalian pada semangat tuh pemain-pemain tuh. Karena gak ada yang backingin kalian tuh, inget tuh. Percayalah kami gak akan nyalain pemain. Iya, kalau Kita kita kami salahin. nanti federasi ke pemain, terus Iya. pelatih ke pemain. Pasti kalian kami hitam ya. Lihat. Selalu. Kami backup. Oke, sama kalau kalian gimana nih ekspektasi lawan Myanmar dan prediksi ya coba tulis di kolom komentar. Dan menurut kalian apakah generasi ini pantas disebut generasi gagal atau kayak kita nih belum gagal karena ya sepak bola dan mereka juga masih bisa berkembang untuk kedepannya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya.